Dan semakin besar tantangannya, semakin besar juga rewards yang akan lo dapat, semakin besar juga ilmu yang akan lo dapat. Gue di film Jakarta Undercover ini berperan sebagai Awing. Jadi Awing ini sosok yang lemah lembut. Jadi dia tuh menganggap dirinya adalah wanita, tapi terjebak dalam tubuh laki-laki sebesar gua yang bertato, punya pengalaman hidup yang pahit gitu. Jadi walaupun physically-nya dia besar, tatoan, tapi dia adalah seorang penari dancer kehidupan malam, entertainer sejati, lemah lembut. Dia sayang sama teman-temannya, dia berusaha untuk menghibur, memberikan ambience yang bagus untuk lingkungannya, selalu kayak gitu. Pertama kali gue ditawarin peran ini sama Nugros, gue bilang ini peran yang sangat menantang. Buat gue kenapa harus nggak diambil gitu. Justru ketika lo ingin meningkatkan nilai keaktoran lo, ketika lo membutuhkan satu step lebih tinggi untuk pembelajaran lo harus ambil sesuatu yang seperti ini gitu kan. Dan semakin besar tantangannya, semakin besar juga rewards yang akan lo dapat, semakin besar juga ilmu yang akan lo dapat. Nah ketika gue ngambil film ini sendiri, gue langsung riset ke beberapa tempat klub malam, ada klub gay, gue langsung ngobrol sama beberapa teman-temannya istri gue yang ngiring. Terus gue sempet minta Andrea di rumah gue di apartemen selama 1,5 bulan supaya gue ngejaga kedalaman karakter gue. Karena ini kan bukan gue ya mbak, gue ketika lo acting menangis, lo pernah merasakan menangis, lo pernah melihat orang menangis, lo pernah mendengar orang menangis. Kalau lo jadi seorang sosok gay, lo mungkin pernah melihat, tapi lo gue tidak merasakan itu. Sedangkan acting kan melihat, mendengar, merasakan, melakukan, memikirkan gitu kan. Jadi kalau ada beberapa yang kurang ya jadinya fake delivery gitu. Dan gue nggak pengen kayak gitu. Akhirnya demi delivery-nya bagus gitu. Gue juga masih belajar, gue bukan sosok yang sempurna, gue bukan aktor hebat gitu, gue masih belajar. Jadi gue butuh observasi dan juga riset yang dalam. Itu yang gue lakukan. Kalau gue pribadi keberhasilan atau tidaknya kan gue nggak pernah bisa menilai ya. Kalau gue sebagai manusia pasti ngerasa kurang puas terus. Aduh harusnya masih bisa gini nih. Aduh harusnya bisa kesana nih. Aduh harusnya gue delivery-nya bisa ke situ. Cuman as overall gue sih puas. Kenapa gue puas? Karena gue bisa ngeliat beberapa reaksi teman-teman gue juga ngeliat gila lu berubah ya. Dan lu nggak fake ya. Ibaratnya kayak emang orang-orang taunya gue seperti itu gitu. Dan yang paling gue puas kemarin sempet tayang juga sempet premier di Asian Film Festival. Jogja Asian Film Festival itu juga responsnya positif. Gue dapat applause yang lumayan banyak. Bukan itu yang gue cari sebenarnya, bukan applause-nya, tapi gue melihat karakter itu yang sukses, bukan guanya. Karakter itu sukses hidup di filmnya. Itu aja sih yang gue thanks God. Kalau acting banyak ya, luar negeri sih gue ada Heath Ledger, Johnny Depp. Akhir-akhir ini gue suka sama Jared Leto pasca dia menang di Dallas Buyers Club. Kalau di dalam negeri gue hampir suka semua gitu. Bukan karena temen ya, kayak Chico Jericho, Rio Dewanto, Omre, Tio Pakusadewo, Oka Antara, Baim, Dimas Anggara, siapapun itu gue sih suka. Gue tidak mengidolakan mereka, gue tidak memuja mereka, tapi gue menghargai apa yang karya yang telah mereka buat untuk industri perfilman Indonesia yang membuat gue akhirnya tertarik terjun ke dalam dunia perfilman, dunia acting. Kalau kemarin gue udah mulai main di Midnight Show jadi psikopat, mungkin film terberat gue nanti gue pengen jadi kayak tokoh biopik atau mungkin nggak tahu nih Timo Kimo percayain gue buat jadi Rumah Darah 2 untuk jadi suksesornya Ipeh atau Syarif Adanis. Gue pengen tahu tuh itu akan sebebas apa gue dikasih ruang untuk eksplorasi gaya antagonis gue yang lain, karena gue udah capek juga kan main antagonis, cuma dikasih kebebasan ruang untuk main di Rumah Darah 2 untuk seperti apa. Gini ya, kalau ngomongin film Indonesia sekarang ada film sukses sama film bagus. Gue percaya film sukses itu yang penontonnya jutaan, belum tentu itu film bagus. Tapi sama gue tetap dukung perfilman Indonesia. Cuman secara konten dan isian, belum tentu itu film bagus. Ada film yang penontonnya jutaan, tapi sebenarnya isiannya hanya film FTV yang syuting di luar negeri. Ada yang seperti itu. Ada yang ini filmnya tentang konten mengangkat fakta, mengangkat suatu hal yang tabu, mengangkat pengkhianatan yang emang terjadi di Jakarta, yang emang relate sama kehidupan sehari-hari kita.
yang bagus tapi belum tentu sukses. Tapi ketika lu kasih pilihan nih, mana yang mau lu ambil? Film yang sukses jutaan penonton tapi belum memiliki konten berbobot kah? Atau lu memilih film yang memiliki konten berbobot tapi belum tentu sukses? Kalau gua way much rather gua bakal ambil yang film berkonten bagus. Karena gua sempat juga kan beberapa film sebelum film ini gua ambil film yang kayaknya film sukses deh. Tapi ternyata nggak juga gitu. Karena market pasar juga nggak ketebak juga, Mbak. Kadang lu bikin yang sesuai dengan selera pasar, tiba-tiba pasar seleranya berubah. Karena penonton Indonesia kan Hollywood minded gitu, dan juga yang segmentasi CDE-nya nggak ketebak gitu. Jadi emang sekarang udah tujuan lo apa, mau bikin karya, lo cari segmentasi yang bagus, bikin film yang bagus. Menurut gue ini film dengan konten yang kuat, filmnya dinamis, eksekusinya bagus, jadi ya gue ambil. Jadi gue nggak takut kalau film ini nggak target 1 juta penonton atau 2 juta penonton, tapi at least gue udah pernah bikin karya lewat konten yang bagus.